Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Nyangkut di BBRI, Telkom, dan lain-lain. Average down sampai kapan? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat video ini dibuat pada tanggal 1 Maret tahun 2025, kamu tentu bisa melihat bahwa ada beberapa saham big caps yang harga sahamnya terjun bebas. Sebut saja seperti BRI, Telkom, Mandiri, BNI, dan lain-lain. Pertanyaannya, jika kita ingin melakukan averaging down, kita harus menunggu sampai kapan? Dan seberapa sering kita harus melakukan average down? Bagaimana money management yang bisa kita lakukan sebagai bahan antisipasi? Jadi saya terpikir untuk membuat video ini agar supaya bisa memberikan sedikit solusi dan sedikit saran kepada kamu. Tapi ingat, tidak ada jaminan di masa depan harga akan kembali naik. Apapun yang saya sampaikan pada video ini hanya merupakan pendapat pribadi, bukan jaminan dan hanya sebagai informasi saja. Mau kamu gunakan silakan, tidak kamu gunakan juga silakan, karena untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sebelum memutuskan untuk melakukan averaging down, pastikan kamu yakin dulu dengan saham yang kamu pilih. Nah, tentu saja untuk BRI, Telkom, dan lain-lain, kamu harus melakukan analisa dulu sebelum mengambil keputusan. Apakah saham tersebut masih layak untuk di-hold dalam jangka panjang atau tidak? Apakah menurut kamu saham tersebut masih bagus atau tidak? Hal itu yang lebih penting untuk kamu analisa terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah akan melakukan averaging down atau melakukan cut loss. Karena ingat, setiap saham punya karakteristik yang berbeda. Mungkin kamu suka dengan saham BRI, tapi mungkin ada juga yang tidak suka dengan saham tersebut. Silahkan kamu analisa berdasarkan pertimbangan kamu dan konsekuensi risiko yang siap kamu hadapi setidaknya apabila terjadi risiko yang terburuk. Kalau yakin, silakan hold atau averaging down. Kalau tidak yakin, mungkin bisa dipertimbangkan untuk cut loss. Nah, pada video ini saya akan menampilkan beberapa skenario yang mungkin bisa kamu lakukan pada saham-saham yang lain. Saya hanya menggunakan saham BRI sebagai contoh. Kenapa? Alasannya karena banyak yang membeli saham ini dan banyak juga yang mengalami nyangkut di saham ini. Tentu saja beberapa simulasi yang saya gunakan ini bisa kamu terapkan juga pada saham-saham kamu masing-masing. Ingat, ini hanya sebagai contoh saja. Silakan kamu lakukan modifikasi atau kamu melakukan simulasi berdasarkan saham yang ada di portofolio kamu. Dan ingat, tidak ada jaminan hal ini akan terjadi sesuai dengan skenario dan simulasi yang ditampilkan. Bisa lebih baik, bisa juga lebih buruk. Dan ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Skenario pertama, harga terendah saat krisis sebelumnya. Nah, jika kita menggunakan contoh saham BRI, harga terendah di tahun 2020 adalah 2.160 dan harga terendah di tahun 2015 adalah 1.595. Itu artinya jika kita melakukan average down, kita harus melakukan sampai kapan? Setidaknya kamu bisa mempersiapkan dana dengan konsekuensi harga saham yang terburuk. Contohnya di harga tahun 2020 yaitu di angka 2160 dan di harga terendah tahun 2015 pada angka 1595. Mungkin saat video ini dibuat, harga saham BRI di angka 3.360 pada harga terendah di tahun 2025. Tapi tidak ada yang bisa menjamin itu harga terendahnya. Bisa harganya nanti akan naik lebih tinggi atau bisa juga turun lebih dalam. Antisipasi dana dan money management ke harga terendah sebelumnya yang pernah dicapai. Karena ingat, tidak ada yang tidak mungkin di pasar saham. Saat dulu harga saham BRI turun dari angka 6.450 ke harga 5.000-an, kata orang tidak mungkin turun ke angka 4.000-an. Saat harga BRI turun dari 5.000 ke 4.000-an, kata orang tidak mungkin turun ke harga 3.000-an. Nah, sekarang harganya sudah 3.000-an. Bagaimana pendapat kamu? Apakah kamu sudah optimis bahwa harganya ini merupakan harga terendah dan nantinya akan naik? Ataukah kamu mempersiapkan money management saat harga sahamnya turun lebih dalam lagi? Terserah kamu seperti apa. Tapi bagi saya pribadi, lebih aman jika kita mempersiapkan skenario terburuk yang mungkin bisa terjadi. Mungkin kecil kemungkinannya harga sahamnya bisa turun hingga ke angka 2.100 ataupun 1.500. Tapi setidaknya dengan skenario yang ada, kita bisa lebih aman dalam mempersiapkan money management. Di mana tidak serakah membeli saat harga saham mengalami penurunan signifikan, tapi mempersiapkan kondisi terburuk yang mungkin bisa terjadi seperti apa. Poin kedua, persentase penurunan terbesar dari harga tertinggi sebelumnya. Nah, harga tertinggi per tahun 2020 adalah 4.760 dan harga terendah di tahun 2020 adalah 2.160. Itu artinya jika kita bandingkan dari dua data ini terjadi penurunan sekitar 54,62%.
di mana tentu saja harga tertinggi saat video ini dibuat yaitu 6.450. Dan jika kita menggunakan persentase yang sama dengan penurunan 54,62%, itu artinya akan terjadi penurunan sekitar 3.523. Dengan kata lain, apabila skenario yang sama ini terjadi, ada potensi penurunan hingga ke angka 2.927. Apakah ini mungkin? Tentu sama seperti tadi, tidak ada yang tahu. Bisa iya, bisa juga tidak. Tapi setidaknya, jika kamu ingin mempersiapkan skenario terburuk, bisa kamu lakukan simulasi berdasarkan data historikal di masa lalu. Skenario ketiga, penurunan ke PBV terendah saat krisis. Book value saat video ini dibuat di angka 2092 untuk saham BRI. Dan PBV saat ini adalah 1,61 kali. Kisaran PBV terendah di tahun 2020 sekitar 1,35 kali. Untuk angka ini bisa kamu lihat lagi secara pastinya. Nah itu artinya apabila kita mengkalikan PBV terendah 1,35 dikalikan dengan book value 2092, kamu akan menemukan angka 2824. Itu merupakan angka pada PBV terendah di tahun 2020 mengacu pada book value terkini saat video ini dibuat di tahun 2025. Kita tidak tahu apakah angka book value ini berdasarkan data keuangan Q4 atau masih Q3. Silahkan kamu hitung lagi sendiri secara manual. Tapi setidaknya dengan data ini kamu bisa lihat apabila PBV-nya kembali ke PBV terendah tahun 2020 yang kita katakan 1,35 kali, bisa lebih bisa kurang, maka perkiraan angka terendahnya adalah 2824. Kembali lagi, setiap skenario yang dibuat ini tidak ada yang tahu apakah akan tercapai atau tidak. Apakah harganya akan turun ataukah malah berbalik naik. Tidak ada yang tahu secara pasti seperti apa. Tapi setidaknya menurut saya pribadi, kamu harus melakukan pola pikir dua sisi. Tidak ada yang tidak mungkin di pasar saham, seperti yang tadi sudah saya katakan. Kalau harga nanti tidak mencapai titik terendah tadi, syukur, karena harga sudah naik. Misalnya, harga BRI ini tidak akan mencapai harga 2000-an, tapi kemudian berbalik naik hingga ke angka 4.000, 5.000, atau bahkan 6.000. Syukur karena harga sudah naik. Tapi bagaimana jika sebaliknya? Kalau harga nanti mencapai titik terendahnya, kamu juga bisa bersyukur karena sudah punya persiapan. Memang semuanya akan mengalami floating loss yang sama apabila harga saham turun. Tapi orang-orang yang mempunyai persiapan tentu bisa lebih tenang dibandingkan mereka yang tidak punya persiapan. Dan dengan kata lain, orang-orang yang masih memiliki sisa dana apabila harga saham turun tentu akan lebih tenang dibandingkan mereka yang sudah tidak punya sisa dana. Intinya semua tergantung kepada money management. Karena ingat, money management itu sangat penting apabila terjadi penurunan harga saham yang besar-besaran. Contohnya seperti tahun 2025. Saya banyak belajar tentang money management, apalagi pada saat terjadi krisis di tahun 2020. Di mana pada saat harga saham turun secara besar-besaran, di mana banyak saham menjadi murah, banyak saham yang menjadi menarik, tapi sisa dana sudah tidak mencukupi untuk melakukan pembelian dengan jumlah yang sangat besar. Alhasil, kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan saham yang sangat murah pada harga yang sangat menarik. Nah, untuk itulah pada tahun 2025 ini kita harus banyak belajar tentang money management. Mengingat seperti peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya, kita hilang kesempatan. Memang pada intinya kita tidak tahu apakah di masa depan harga saham akan kembali naik atau tidak. Saya sudah sering mengatakan hal tersebut. Tapi setidaknya dengan menggunakan money management yang baik, saat kita masih yakin dengan sahamnya, kita masih memiliki kesempatan apabila harga saham mengalami penurunan. Memang secara floating loss akan terjadi floating loss yang sangat besar apabila harga saham terus mengalami penurunan. Tapi di sisi yang lain, kita bisa mendapatkan peluang yang menarik untuk membeli saham bagus pada harga yang masih murah apabila harga saham mengalami penurunan. Nah, sebagai informasi, saya sudah pernah tulis satu ebook yang berjudul Strategi Nabung Saham, di mana pada ebook tersebut saya memberikan bonus file Excel yang berisi tentang simulasi harga rata-rata. Ini merupakan simulasi yang bisa kamu input secara manual, yang mana data harga rata-ratanya akan terkalkulasi secara otomatis berdasarkan penginputan yang kamu lakukan. Hanya input harga beli dan jumlah lembar saham. Kamu bisa menggunakan data ini untuk memperkirakan apabila membeli pada harga sekian dengan jumlah lembar sekian, harga rata-rata pembelian kamu akan menjadi berapa. Sehingga hal tersebut bisa menjadi pegangan bagi kamu untuk menghitung berbagai hal. Entah itu menghitung floating loss, menghitung floating profit, menghitung potensi loss yang siap kamu terima, menghitung potensi loss dan potensi profit yang bisa kamu terima di kemudian hari. Apabila kamu tertarik untuk membeli ebook ini, silahkan chat saya pada nomor WA di awal atau di akhir video. Nah, pada intinya saya mau mengatakan bahwa money management itu merupakan satu hal yang sangat krusial di pasar saham. Kamu mungkin bisa memiliki metode yang hebat untuk menentukan saham yang mahal dan saham yang murah. Kamu mungkin bisa menganalisa free and flow, banner bonlogi,
teknikal, dan lain sebagainya. Tapi apabila money managementmu kacau, hal itu mungkin tidak akan membuat portofoliomu tumbuh dengan lebih optimal. Semoga dengan video ini kamu bisa memperoleh manfaat yang baru. Dan sebagai informasi, disclaimer, semua saham yang disebutkan ini bukan rekomendasi. Memang saya menggunakan contoh saham BRI pada video ini karena mengingat saham tersebut banyak dibicarakan banyak orang dan banyak yang membeli saham tersebut di harga yang tinggi. Sehingga menurut saya cukup relevan jika saya gunakan contoh saham BRI untuk pembahasan pada berbagai kasus di video-video baca saham. Tapi ingat, itu bukan rekomendasi. Saya tidak mengatakan BRI merupakan perusahaan yang sangat bagus dan saya juga tidak mengatakan bahwa kinerja BRI saat ini jelek. Silahkan kamu lakukan analisa berdasarkan hasil analisa kamu masing-masing. Pertimbangkan banyak aspek dan pastikan apapun keputusan yang kamu ambil itu merupakan keyakinan yang kamu terima dari diri kamu sendiri. Anggaplah berbagai video yang kamu lihat di media sosial, entah itu di channel baca saham atau di channel yang lain, hanya sebagai second opinion saja. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Jadi pastikan apapun keputusan yang kamu ambil, kamu sudah yakin dan siap menerima konsekuensi, baik itu profit maupun risikonya. Semoga video ini bermanfaat ya. Sebagai informasi, saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Silahkan nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Saran saya, kamu jangan dulu average down jika belum nonton video ini hingga selesai. Karena pada video ini saya akan menjelaskan berbagai topik yang berkaitan dengan average down, tentu saja dengan skenario dengan bukti nyata yang real. Pada intinya sebenarnya tujuan average down hanya dua ini. Yang pertama, memperkecil harga rata-rata, di mana semakin banyak kita melakukan pembelian saham pada harga yang lebih rendah, otomatis harga rata-rata yang kita miliki akan semakin rendah juga. Dan diharapkan nantinya apabila harga saham mengalami kenaikan di kemudian hari, keuntungannya bisa lebih maksimal dibandingkan kita tidak melakukan average down. Dan di sisi yang lain, apabila harga sahamnya turun lebih dalam, kita memiliki harga rata-rata yang tidak terlalu jauh dengan harga pada saat mengalami penurunan. Kedua, mengumpulkan lembar saham agar semakin banyak. Selain memperkecil harga rata-rata, tujuan berikutnya adalah mengumpulkan lembar saham. Semakin banyak lembar saham yang kita miliki akan berdampak kepada dua hal. Yang pertama, tentu saja apabila harga saham naik, keuntungan menjadi lebih besar. Dan yang kedua, apabila perusahaan membagikan dividen, tentu saja dividen yang kita terima semakin banyak, karena lembar saham yang kita miliki juga semakin banyak. Nah, tapi di sisi yang lain, kamu juga harus mempertimbangkan risiko. Apabila lembar saham semakin banyak, tentu saja jika perusahaan ini harga sahamnya turun signifikan akan berdampak kepada semakin banyak juga kerugian yang akan diterima. Untuk melakukan average down setidaknya berdasarkan 4 sumber ini. Yang pertama, sisa modal awal. Kamu mungkin sudah membeli saham dengan berbagai harga tertentu dan memiliki sisa dana, yang mana sisa dana itu bisa dilakukan untuk average down. Kedua, dana top up. Kamu mungkin modal awalnya sudah dipakai semua untuk membeli saham dan harus melakukan top up dana dari penghasilan rutin yang kamu terima agar bisa melakukan average down. Ketiga, dividen yang diterima. Kamu mungkin akan menerima dividen dari pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan biasanya 1 kali dalam 1 tahun. Dan dividen itu bisa kamu gunakan untuk melakukan average down atau yang biasa disebut dengan reinvest dividen. Keempat, hasil penjualan saham yang lain. Mungkin ada saham-saham tertentu di mana kamu melakukan take profit ataupun melakukan cut loss dan hasil penjualan dari saham tersebut dananya bisa kamu alokasikan untuk melakukan average down pada saham yang lain. Itulah kira-kira 4 sumber dana untuk melakukan average down. Nah, ini merupakan skenario yang saya tulis di ebook The Stock Market perihal skenario money management berdasarkan risk profile investor. Setidaknya terbagi ke dalam 3 kategori umum. Yang pertama adalah investor konservatif, moderat, dan agresif. Bedanya apa? Untuk investor konservatif di mana biasanya alokasi money manajemennya berbentuk seperti piramida, yang mana untuk dana awal biasanya sedikit, dana di tengah biasanya lebih banyak, dan dana yang paling bawah biasanya lebih banyak. Untuk investor moderat biasanya alokasi dananya seimbang dari harga ke harga, entah itu harga yang tinggi maupun harga yang rendah. Sedangkan untuk investor agresif, biasanya alokasi dananya itu adalah piramida terbalik, di mana pada harga tinggi mereka membeli dengan uang yang lebih banyak, kemudian berangsur-angsur nominal pembeliannya menjadi lebih kecil saat harga saham mengalami penurunan. Sebenarnya untuk risk profile ini memiliki keunggulannya masing-masing. Ada keunggulannya, ada juga risikonya. Contohnya seperti investor konservatif. Apabila harga saham mengalami penurunan, memang secara harga rata-rata mereka memiliki keuntungan karena membeli lebih banyak pada harga yang lebih rendah, sehingga harga rata-ratanya bisa semakin rendah. Sebaliknya, investor agresif, karena sudah membeli banyak di harga atas, maka apabila harga turun lebih dalam lagi, mereka hanya melakukan average down dengan dana yang lebih kecil.
Alhasil, harga rata-ratanya menjadi lebih rendah. Tapi jika dibalik, apabila harga saham mengalami kenaikan, untuk investor konservatif akan mengalami kerugian karena tidak bisa membeli dengan uang yang banyak saat harga saham masih tinggi. Sebaliknya, untuk investor agresif, mereka akan memiliki keuntungan yang lebih besar karena sudah membeli saham dengan uang yang lebih banyak pada harga yang cenderung lebih tinggi. Nah, di tengah-tengah ada investor moderat yang mana melakukan pembelian pada rentang harga tertentu dengan nominal uang yang sama, alias tidak berubah mau harganya tinggi ataupun harganya rendah. Untuk pembahasan lengkapnya, saya sudah tulis di ebook The Stock Market. Nah, mari kita masuk ke contoh saja supaya pembahasan menjadi lebih nyata. Saat video ini dibuat, kita akan menggunakan saham BMRI. Nah, biasanya kamu komplain kan kenapa saya selalu menggunakan saham BBRI. Pada video ini, saya akan menggunakan saham BMRI, mengingat harga sahamnya juga turun cukup signifikan saat video ini dibuat. Bisa kamu lihat, dulunya harga sahamnya pernah berada di atas angka 7.000, tapi kini hanya berada pada angka 5.150. Dan ingat, dulunya harga sahamnya pernah menyentuh angka 2.000 pada tahun 2020. Nanti kita akan gunakan beberapa skenario untuk melakukan simulasi average down saham BMRI ini. Sebelum lebih lanjut, kita lihat dulu terkait contoh nyata dari profil risiko yang tadi sudah kita bahas, yaitu konservatif, moderat, dan agresif. Kita ambil contohnya, misalkan untuk profil risiko konservatif, dengan alokasi dana 100 juta rupiah dan kita asumsikan terjadi pembelian 3 harga, yaitu 6.500 sebanyak 2.000 lembar, 6.000 sebanyak 3.000 lembar, dan 5.000 sebanyak 4.000 lembar. Bisa kamu lihat di sini, jumlah lembarnya semakin banyak jika harga sahamnya turun menjadi lebih rendah. Di 6.500 beli 2.000 lembar, tapi di 5.000 sudah beli 4.000 lembar. Hal ini sesuai dengan skenario yang tadi kita bahas, di mana dengan sistem piramida. Semakin harga turun, semakin banyak lembar saham yang dibeli. Begitu juga dengan alokasi dananya, dari 13 juta, 18 juta, dan 20 juta. Dengan skenario ini, apabila diasumsikan dilakukan 3 kali pembelian, maka harga rata-ratanya adalah 5.667 saat harga saham turun ke angka 5.000. Oh iya, sebagai informasi, untuk tabel ini merupakan bonus yang akan kamu dapatkan saat kamu melakukan pembelian ebook strategi nabung saham. Ini merupakan tabel simulasi yang bisa kamu lakukan untuk melakukan perhitungan simulasi harga rata-rata saat melakukan average down dari harga ke harga. Kemudian kita masuk kepada risk profile moderat. Nah, untuk risk profile moderat ini, kita akan melakukan pembelian dengan jumlah lembar saham yang sama, yaitu 3.000 lembar. Artinya, entah itu harganya 6.500, 6.000 maupun 5.000, jumlah lembar saham yang kita miliki adalah sama untuk setiap harga. Dan dampaknya, harga average menjadi 5.833. Tentu saja angka ini lebih tinggi dibandingkan tadi profil risiko konservatif. Karena lembar saham yang dimiliki adalah tetap tidak seperti sebelumnya, semakin harga turun semakin banyak. Bagaimana dari sisi risiko agresif? Sebaliknya, untuk risiko agresif, kita melakukan pembelian lebih banyak pada harga yang lebih tinggi. Artinya di harga 6.500, lembar saham kita 4.000, 6.000 jumlah lembar saham kita menjadi 3.000, dan harga 5.000 jumlah lembar saham kita menjadi Rp2.000. Begitu juga dengan alokasi dananya, dari 26.000 turun menjadi 18, turun menjadi 10.000. Harga average down kita menjadi Rp6.000. Nah, dari 3 skenario ini kamu bisa lihat bahwa profil risiko agresif memiliki harga rata-rata yang jauh lebih tinggi dibandingkan moderat dan tentu saja dibandingkan risiko konservatif. Dan di sisi yang lain, profil risiko konservatif memiliki harga rata-rata yang paling rendah apabila harga saham mengalami penurunan. Itu merupakan skenario dari 3 risk profile yang bisa kamu lihat berdasarkan tampilan yang ada ini. Nah, dengan kata lain, kita hanya memiliki sisa dana 49 juta untuk resiko konservatif, 47,5 juta untuk resiko moderat, dan 46 juta untuk resiko agresif. Bagaimana kita memanfaatkan sisa dana tersebut untuk melakukan average down apabila harga sahamnya turun lebih dalam lagi? Kita akan membahas pada pembahasan selanjutnya. Sekarang mari kita bahas beberapa contoh skenario average down. Tapi sebelum itu, seperti yang sudah saya katakan tadi, pada tahun 2020, harga terendah BMRI berada di kisaran angka Rp2.000. Dan mungkin bahkan bisa lebih rendah lagi. Kenapa saya menggunakan angka Rp2.000 ini? Banyak yang mengatakan bahwa tahun 2020 kan krisis, dan kita tidak bisa membandingkan dengan tahun 2025. Meskipun begitu, saya pribadi tetap memiliki profil risiko yang lebih konservatif, di mana melihat harga terendah yang pernah dicapai. Artinya secara logika, meskipun kondisinya berbeda, tapi apabila di masa lalu saham tersebut pernah turun hingga ke angka 2.000,
tidak menutup kemungkinan juga harga sahamnya bisa kembali ke angka tersebut di tahun ini. Memang ini merupakan hal yang berbeda, mengingat di tahun 2020 terjadi krisis dan di tahun 2025 tidak ada krisis, sehingga kita tidak bisa membandingkan antara dua tahun yang berbeda, setidaknya hingga video ini dibuat pada tanggal 8 Februari tahun 2025. Nah, ini merupakan perhitungan skenario dari 3 risk profile tersebut. Misalkan untuk profil resiko konservatif. Apabila kita melakukan simulasi ini, hal pertama yang harus kita lihat adalah berapa harga terendah yang harus kamu antisipasi. Contohnya seperti saham BMRI ini, harga terendahnya di angka kisaran Rp2.000. Apabila kita memasukkan unsur angka harga saham Rp2.000 pada risiko profil konservatif ini, kita asumsikan membeli sebanyak 5.000 lembar. Artinya jumlah lembar yang kita beli ini jauh lebih besar dari pembelian awal kita, yaitu 2.000, 3.000 maupun 4.000 lembar. Meski begitu sebenarnya alokasi dana yang kita beli hanya 10 juta rupiah saja, dan ini lebih rendah dibandingkan 3 pembelian di awal. Nah, untuk kondisi saat ini, harga rata-ratanya akan turun dari 5.667 menjadi 4.357 apabila kita melakukan pembelian pada harga terendah. Tapi, tidak hanya sampai di situ saja. Kita harus memikirkan skenario terburuk yang mungkin bisa terjadi. Kalau harga saham BMRI ini turun mencapai angka Rp1.000. Memang ini rasanya tidak masuk akal, bahkan sangat tidak masuk akal. Tapi di sini kita harus mengantisipasi potensi risiko yang bisa terjadi. Meskipun itu rasanya tidak masuk akal, tapi bagaimana jika itu terjadi? Ingat, ada satu saham yang dulunya harga sahamnya Rp5.000, tapi kini hanya tersisa di bawah Rp1.000. Ada juga saham yang dulunya di angka Rp100.000, tapi kini hanya tersisa belasan ribu rupiah. Tidak ada yang tidak mungkin di pasar saham. Tentu saja dengan berbagai pertimbangan yang harus kita lakukan analisa. Untuk itulah, untuk melakukan average down, kita harus memikirkan skenario terburuk yang mungkin bisa saja terjadi. Meskipun itu rasanya hampir mustahil untuk terjadi, tapi kita harus mempersiapkannya dalam perhitungan average down kita, agar supaya analisa dan money management kita menjadi lebih konservatif dari pembahasan ini. Nah, bisa kamu lihat di sini. Saat harga terendahnya 2.000, kita melakukan pembelian sebanyak 5.000 lembar. Itu artinya kita asumsikan apabila harga sahamnya turun setengah atau 50% dari harga terendah yang pernah kita capai. Artinya dari harga 2.000 ini turun menjadi Rp1.000. Dan di saat yang sama jumlah pembelian lembar saham kita kalikan 2 dari yang awalnya Rp5.000 menjadi Rp10.000. Dan alokasi modal kita sebenarnya sama, yaitu hanya Rp10 juta. Jika kondisi ini terjadi, sebenarnya harga rata-rata kita menjadi Rp2.958 saat harga sahamnya turun ke angka Rp1.000. Tentu saja ini bisa memperkecil harga rata-rata yang kita miliki karena kita terus mengantisipasi apabila harganya turun ke harga yang sampai tidak masuk akal. Nah, dengan skenario ini sebenarnya kita masih memiliki sisa dana sebanyak 29 juta. Angka 29 juta ini terserah kamu. Kamu ingin alokasikan untuk membeli harga saham di angka berapa? Karena anggaplah harga saham BMRI saat video ini dibuat di angka Rp5.000. Tentu untuk menurun hingga ke angka Rp2.000 dan Rp1.000 masih memiliki perjalanan yang cukup panjang. Sehingga masih tersisa beberapa skenario yang bisa kamu lakukan. Entah itu kamu beli di harga Rp4.500, entah itu kamu beli di harga Rp4.000, terserah kamu. Setidaknya angka 29 juta sisa dana ini bisa kamu alokasikan ke dalam beberapa harga tertentu. Tapi di sisi yang lain, kamu sudah memiliki bumper di mana sudah mempersiapkan apabila harga sahamnya turun ke angka Rp2.000 atau Rp1.000. Tentu saja ini hanya jika kita menggunakan modal awal yang kita miliki. Seperti yang sudah saya katakan tadi, sumber untuk average down sebenarnya terdiri dari 4 aspek. Yang pertama sisa modal, kedua dana top up, dividen yang diterima, dan hasil penjualan saham yang lain. Kita hanya bahas dari poin pertama saja, yaitu sisa modal awal. Sedangkan kamu bisa memanfaatkan 3 kesempatan lainnya, yaitu melalui dana top up, dividen yang diterima, dan hasil penjualan saham yang lain. Nah, sebagai contoh, dengan simulasi yang tadi kita bahas, artinya apabila harga sahamnya turun semakin dalam, mungkin saja untuk harga pembelian di angka Rp2.000 dan Rp1.000 ini, kamu bisa mengalokasikan dana yang jauh lebih besar dari Rp10 juta. Entah itu 20 juta, 30 juta, dan seterusnya. Dan hal itu akan berdampak kepada harga rata-rata yang menjadi semakin lebih rendah lagi. Nah, bagaimana untuk profil resiko moderat? Skenario-nya sama seperti tadi, di mana melakukan pembelian pada harga yang paling rendah yaitu Rp2.000 dan dikurangi 50%. Dan artinya dialokasikan dana juga di harga Rp1.000. Sama seperti tadi, di sini untuk profil risiko moderat tersisa dana Rp27,5 juta. Sedangkan untuk risiko agresif tersisa dana Rp26 juta.
Bisa kamu lihat di sini untuk 3 skenario ini, apabila harga saham turun ke angka yang tidak masuk akal, katakanlah Rp1.000, harga rata-rata untuk profil risiko agresif adalah 3.083, moderat 3.021, dan konservatif 2.958. Tentu saja dengan skenario ini, kita bisa memitigasi risiko terkait penurunan harga saham dengan memperkirakan untuk melakukan average down pada harga terendah dan setengah dari harga terendah tersebut. Tentu saja ini merupakan simulasi saja, kamu harus mempertimbangkan dengan berbagai analisa yang bisa kamu gunakan. Apabila kemudian fundamental perusahaan berubah dari yang awalnya bagus menjadi kurang bagus, kamu tentu tidak harus melakukan average down tapi bisa melakukan cut loss. Ada berbagai banyak opsi pilihan yang bisa kamu lakukan untuk saham-saham yang akan kamu analisa. Dan ingat, setiap saham punya cara pandang yang berbeda. Mungkin di saham A kamu harus cut loss, di saham B kamu harus average down. Semuanya kembali lagi kepada cara analisa dan keyakinan kamu untuk melakukan average down atau cut loss di saham-saham tertentu. Tapi setidaknya dengan skenario ini, kamu bisa memitigasi risiko dengan memperkecil harga rata-rata dari pembelian kamu. Caranya sebenarnya sangat sederhana, di mana kamu mencari harga terendah yang pernah dicapai oleh perusahaan itu, dan kamu bagi 50% dari harga tersebut. Alokasikan dana untuk menjaga apabila harga sahamnya turun ke angka tersebut. Sedangkan bagaimana jika harga sahamnya tidak turun ke angka tersebut kemudian mengalami kenaikan harga? Tentu saja itu merupakan hal yang bagus. Karena setiap kita tentu berharap harga sahamnya bisa naik lebih tinggi lagi sehingga memperoleh keuntungan. Dan artinya kamu masih memiliki sisa dana yang tidak perlu kamu gunakan untuk melakukan pembelian. Tapi di sisi yang lain, kamu juga bisa memanfaatkan selisih dana yang bisa kamu peroleh untuk melakukan pembelian pada beberapa harga tertentu. Contohnya seperti risiko konservatif ini dengan sisa dana 29 juta, selain dari dana pembelian di harga 2.000 dan 1.000, kamu bisa melakukan pembelian pada beberapa variasi harga, entah itu 4.700, 4.800, 5.000, 3.000, dan seterusnya. Yang penting intinya, kamu sudah memiliki alokasi dana untuk harga terendahnya. Kira-kira seperti itulah alokasi money management yang bisa mungkin kamu jadikan referensi saat harga saham mengalami penurunan. Ingat, ini bukan menghilangkan risiko, tapi meminimalisir potensi risiko yang bisa terjadi. Dan setiap saham punya preferensi yang berbeda-beda. Seperti yang saya katakan tadi, kamu harus analisa dulu. Apabila kamu yakin, silakan average down. Tapi jika kamu tidak yakin atau saham tersebut memang sudah jelek, sebaiknya jangan average down tapi lakukan cut loss. Setiap orang punya cara analisanya yang berbeda dan memiliki keyakinan juga yang tentu berbeda. Kesimpulan, sebelum average down, buat skenario terburuknya dulu. Pakai hitungan matematika sederhana saja. Bagaimana jika harga turun ke angka terendah atau bahkan lebih rendah lagi? Apa yang harus saya lakukan? Kita tidak boleh hanya berbicara tentang mustahil ataupun hal itu tidak mungkin. Karena ingat, di pasar saham tidak ada yang tidak mungkin. Saham bagus bisa menjadi jelek, harga saham yang dulunya tinggi bisa menjadi sangat rendah. Sudah banyak fakta yang membuktikan hal tersebut. Artinya, kita harus memitigasi risiko sebaik mungkin agar jangan sampai jika hal itu terjadi, kita tidak ada persiapan dan akhirnya malah pusing sendiri. Dalam pembahasan singkat pada video ini, selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.